Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Mutakin Tembilaran, yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMK Dr. Indra Giri College, dan sama-sama kita hormati juga Wakil Kepala Sekolah, Kaprok, serta majelis guru dan juga staf yang telah hadir pada pagi hari ini dalam kegiatan sosialisasi tata tertib sekolah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di aula kita dalam kegiatan sosialisasi. Salawat dan serta salam tidak pernah jauh dan tidak pernah bosan kita hadiahkan kepada roh junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih diucapkan kepada anak sekalian yang telah hadir pada hari ini, terkhusus kepada anak kelas 10 diucapkan selamat datang. Hari ini adalah hari pertama sekolah. Mungkin minggu lalu kita sudah melaksanakan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada hari ini Senin 15 Juli 2024, hari perdana anak-anak semuanya sekolah, terkhusus anak kelas 10. Baik, pada hari ini, pada hari pertama masuk sekolah, agenda kita adalah sosialisasi tata tertib sekolah. Untuk mengawali sosialisasi pada hari ini, kami meminta sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Mutakin yang terhormat Ustadz Haji Hadiasa LCMA. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dihormati ibu sekolah, ibu wakil kepala sekolah, ibu prodi, bapak ibu staf dan majelis guru yang hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, serta yang kita serahkan dan saya seluruh santriwan dan santriwati 10 sampai 11 ya, yang sudah berkumpul semua di aula kita pada kita ini. Bersyukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terwujud rahmatnya. Kemudian bersalawat kepada Nabi dan bersyukur Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu santriwan santriwati yang berbahagia, pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan sekolah ya. Untuk kelas 11 mungkin sudah tidak asing dengan peraturan tersebut ya. Tapi mungkin untuk mengingatkan kembali, kadang ada yang lupa dengan peraturan atau bahkan tidak tahu dengan peraturan itu karena tidak mau tahu, padahal peraturan itu dibuat adalah untuk membuat nyaman lingkungan sekolah kita ya. Untuk anak-anak kelas 10 juga ya, hal-hal tentang kaitan dengan peraturan disiplin tata tertib sekolah itu betul-betul perlu dipahami dengan baik ya. Jadi dimanapun kita berada, peraturan itu pasti ada ya. Bahkan di hutan sekalipun ada peraturan. Apa peraturan di hutan? Peraturan tidak tertulis. Hewan itu punya peraturan mereka. Hutan itu yang kuat mangsa yang lemah itu peraturan. Apalagi kita di lembaga pendidikan, instansi, pemerintah, dimanapun kita pasti selalu ada peraturan. Kenapa peraturan tata tertib itu dibuat? Namanya juga tata tertib, biar tertata dan
tertib. Karena kalau tidak ada tata tertib peraturan, maka tidak tertib. Datang ke sekolah pakai sendal, datang ke sekolah pakai peci yang laki-lakinya, datang ke sekolah pakai kerudung tak pakai siput dan lain sebagainya, macam-macam. Pakai sepatu belang-belang misalnya, ya. Selama di dalam sekolah kita dari pagi jam 7 sampai jam 4 sore, kemudian malam lagi, semua itu ada tata tertibnya. Maka kita harus memahami tata tertib itu. Tata tertib itu dibuat untuk menata dan menertibkan kita tadi, kemudian juga melatih disiplin kita. Ya, disiplin. Kalau kita terbiasa hidup disiplin, maka nanti setelah keluar dari sekolah ini, lembaga pendidikan ini, maka kita akan terbiasa disiplin. Ya, dimanapun kita berada, disiplin itu penting. Penting untuk diri kita, penting untuk instansi tempat kita berada. Kalau nanti kalian di rumah sakit, disiplin itu nomor satu. Ya. Jadi dibiasakan dari sekarang, jangan seenaknya, tidak bisa kita. Ya, di rumah pun ada peraturan, ada kebijakan dari orang tua. Misalnya kalau kalian keluar malam, balik jam berapa, semua ada peraturannya. Maka kita harus mentaati peraturan tersebut, karena peraturan dibuat untuk kebaikan kita semua, kebaikan kita sendiri. Tak ada kebaikan peraturan itu dibuat tidak ada gunanya. Pasti ada gunanya, pasti ada fungsinya, pasti ada manfaatnya. Apa yang peraturan kalau tidak ada manfaatnya? Ya, semua ada manfaatnya, semua ada gunanya. Peraturan tata tertib yang sudah disepakati pihak sekolah dengan orang tua, murid, ya. Hari ini kita sosialisasikan juga kepada anak-anak semua, anak tahu tentang tata tertib dan peraturannya untuk menjaga kehidupan yang nyaman, ya, di lingkungan sekolah kita. Ya, misalnya bagaimana terhadap sarana prasarana juga, ya. Alhamdulillah kelas 10 TLM sudah selesai kita cat, ya, kita baiki semuanya. Karena rusak kemarin, ya. Tapi yang merusak itu kan kata Allah, yang merusak itu bukan orang lain, yang merusak itu ya kita juga manusia, ya. Tidak ada kerusakan di bumi, di langit, di udara, semuanya itu atas tangan-tangan manusia. Ya, harus jaga itu semua, ya. Tidak boleh dicoret-coret lagi, ya, dijaga baik-baik, tidak boleh dihancurkan. Maka kalian harus lihat peraturan itu, dan apalagi itu ada poinnya nanti, ya, ada poinnya nanti. Kalau sudah poinnya sudah maksimal, ya pasti ada tindakan. Jadi nanti ada sanksi ringan, sanksi berat, ya. Kemudian ada denda, semuanya. Denda itu dibuat supaya orang memperhatikan peraturan tersebut. Karena setiap peraturan ada perintah, ada larangan, ada sanksi. Kalau peraturan tidak ada sanksi, ya kan tidak akan terlaksana dengan baik. Ya, misalnya bawa sapu semen, yang terlambat datang ke sekolah ketika libur telah selesai, bawa satu semen. Supaya datang semua, pikirkan satu semen jadi 10.000 lumayan. Tapi kalau tidak ada sanksi, tidak ada apa-apa, ya pasti tidak apa-apa itu kok. Pakai juga yang lain tidak. Maka sanksi itu juga perlu. Tapi tentu sanksi yang mendidik. Karena kita sekarang zaman pendidikan sudah berubah. Beda sanksinya. Kalau Ustaz dulu ibu kalian, sanksinya berat. Ya. Sanksinya dipukul tangan, macam-macam, ya, fisik, ya. Tapi itu tidak ada lagi. Nah, harus ada sanksi yang mendidik, suruh hafal Quran, ayat pendek dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau anak-anak sekalian diperhatikan sosialisasi peraturan kita dengan baik, dipahami dengan baik, dibaca buku panduan tata tertibnya, ya, dipahami. Kalau tidak paham ditanyakan, ya, paham? Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan, ya, dengan adanya peraturan tersebut
memahami, namanya petunjuk peraturan harus dipahami. Karena kalau peraturan tidak dipahami, tidak dilaksanakan, ya untuk apa ada peraturan? Harus dipahami dan dilaksanakan. Yang dianjurkan, laksanakan. Yang tidak dianjurkan, jangan dilaksanakan. Ya, misalnya tentang etika sopan santun, biasakan dari sekarang. Kalau ketemu guru yang salam, disapa, jangan cuek ketemu guru. Baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah, apalagi macam tanam nampak gurunya, padahal di samping gurunya lewat, ada di sapa, ya disalin, ya harus biasakan itu. Karena kalau tak terbiasa maka susah. Yang kita biasakan yang baik-baik, tidak baik kalau kita biasa. Terima kasih. Mohon maaf apabila terlalu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haji Yadialma LCMA. Selanjutnya kami mohonkan sambutan Kepala Sekolah Dr. Indra Adnan Indragiri Kolek. Kepada yang terhormat Ibu Lydia DBK SST MKes, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya semua? Yang di sebelah kanan Ibu, para jagoan, sehat semua? Sehat? Oke, alhamdulillah. Kelas 10, siswa baru, sehat semua? Alhamdulillah. Anak baru ini baru pindahan. Siapa namanya, Nak? Habibur Rahman. Oh, sama siapa ya? Kak Habib ya? Iya, ini namanya Habibur Rahman. Selamat datang di sekolah satu kita ini ya, Habib. Oke, selamat bergabung. Ini juga kelas 10 ya. Selamat bergabung dan semoga selalu senang, nyaman berada di sekolah kita. Kita perhatikan sebentar ya, sadar dulu suaranya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Mumpin Darul Mutakin, Ustaz Haji Yadialma LCMA. Yang saya hormati ibu-ibu wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, ibu-ibu kapro, ya, baik prodi farmasi dan teknologi laboratorium medik, Bapak Ibu majelis guru beserta staf, ya, dan ananda siswa-siswi SMK dan pondok yang kita cintai ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini kita kembali lagi ya, hari Senin ke sekolah yang harusnya kita pelaksanaan upacara bendera, namun karena lapangan kita lagi di Timbun, artinya upacara bendera kita tiadakan. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allah Subhanahu sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, sesuai dengan tema kita nih yang ada di Infobus. Apa? Hari ini kegiatan kita? Oke. Ya, sekalian kita ada deklarasi anti perundungan. Ya, jadi kegiatan kita pada hari ini sebelum kita masuk ke kelasnya masing-masing belajar sudah aktif seperti biasa ya, ulang dari pagi hingga sore ya, karena minggu ini kita sudah mulai aktif belajarnya. Nah, sekarang kita pelaksanaan sosialisasi tata tertib sekolah ya. Nah, pada kegiatan ini perlu kita lakukan di setiap tahunnya.
Kelas 10, kelas 11 yang sekarang kemarin juga sudah kita ada pelaksanaan tata tertib ya, sosialisasinya, dan sekarang kita kembali lagi ya bersama bergabung dengan adik-adiknya di kelas 10. Apa itu tata tertib yang ada di lingkungan sekolah kita ini ya. Jadi tata tertib, peraturan itu untuk kita patuhi, bukan untuk kita langgar ya. Anda sudah dari remaja ke dewasa sudah bisa berpikir ya positif, kritis ya. Jadi sudah mempunyai pikiran yang tahu mana baik, tahu mana buruk ya, tahu yang positif, tahu yang baik untuk diri sendiri, dan tahu yang tidak baik untuk diri sendiri ya. Coba didengarkan lagi. Nanti Bu Rokaya selaku wakil ketua akan menyampaikan itu apa-apa aja poinnya ya, apa-apa aja peraturan-peraturan tidak boleh dilakukan ya, yang ada di sekolah, yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan ya. Jadi itu juga semuanya ini terkhusus anak-anak kelas 10 yang baru bergabung, bahwa ini loh peraturan-peraturan yang ada di lingkungan sekolah kita ini ya. Jadi peraturan untuk kita patuhi, bukan untuk kita langgar ya. Ada sanksi-sanksi yang harus kalian jalani ya, kalian ikuti apabila Anda melanggar peraturan yang ada di sekolah. Seperti apa sanksinya, Bu? Ya, apakah langsung jungkir balik, Bu? Ya enggak. Jadi sanksi itu yang pertama kita berikan peringatan. Ya, beri peringatan dulu apa yang Anda lakukan, apa yang Anda langgar di sekolah. Terlambat, sudah sering sekali yang banyak terlambat. Ya, kita jam 7 itu sudah berada di sekolah. Di sekolah jam 7 itu sudah berada di sekolah, artinya sebelum jam 7 anak-anak sudah berangkat dari sekolah. Disesuaikan jauhnya rumah Anda bagi yang tinggal di sekolah, tinggal di rumah atau tinggal sama saudara atau ngekos. Ya, jangan jam 7 masuk, jam 7 kurang 5 baru berangkat dari sekolah, sedangkan rumahnya di Paris 3 sana. Nah, bagaimana? Apakah bisa kekejar? Tidak kan? Nah, jadi Anda harus pandai-pandai membagi waktu ya di sini. Bangun pukul 5.30 misalnya, sholat langsung mandi atau mandi dulu baru sholat, jangan tidur lagi ya. Siapkan sarapannya, anak udah besar ya. Yang tinggal sama orang tua mungkin bisa disiapkan sama orang tua, yang tidak tinggal sama orang tua ya beli sarapan. Setelah itu pakai bajunya, siap-siap lagi ke sekolah. Bukunya udah disiapkan pada malam hari ya. Nah, ini coba Anda yang menuju ke dewasa ya, tidak lagi anak SMP ya, terus kelas 10 bukan anak SMP lagi, bukan anak MTS lagi. Anda sudah masuk ke SMA, SMK, artinya Anda sudah harus berani ya. Berani dalam apa? Berani dalam hal kebaikan ya. Tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Nah ya, jadi apabila Anda melanggar diberi peringatan. Pertama. Kedua, diberi lagi peringatan. Ketiga, diberi lagi peringatan. Tidak juga, masih juga melanggar peraturan. Selanjutnya letak di dalam buku poin. Bukunya sudah diberikan? Sudah ada buku masing-masing? Kelas 11 belum ada? Dibagikan ya Bu Rokaya. Nah, jadi
ada bukunya masing-masing, bisa dilihat apa pelanggaran yang Ananda perbuat. Di situ sudah ada poinnya, ya, sudah ada poinnya, dilihat berapa poinnya, apa sanksinya. Ya kalau tadi pertama tidak juga mengindahkan peringatan, 3 kali udah diingatkan juga tidak, masih juga melanggar peraturan. Nah, ada lagi sanksinya lagi kalau sudah tidak diingatkan juga masih mengulangi, apa sanksinya? Ya, yang mungkin bisa jadi Ananda jemur atau Ananda membawa seperti tadi katanya, ya, atau Ananda diberikan membaca Al-Quran 1 juz, jadi ya kan, atau membaca surat Yasin, atau hormat pada bendera, ya, atau disuruh mencuci WC, nah, ya, atau mengepel halaman sekolah, bisa jadi, ya. Dan selanjutnya mungkin bisa jadi Ananda tadi membawa semen itu, kalau udah bawa semen itu biasanya pas hari-hari pertama masuk Ananda nggak masuk sekolah itu, benar kan? Ya, nah. Kenapa sekolah menerapkan seperti itu? Agar Ananda tadi masuk ke sekolah. Semen harganya berapa? 75. Nah, 75 mahal kan? Nah, kalau Ananda tidak mau membawa semen, artinya Ananda harus masuk tepat waktu. Ya udah, itu sudah ada konsekuensinya. Ananda yang melanggar peraturan, artinya Ananda ya siap dengan sanksi. Ya, sudah siap dengan sanksinya. Jadi itu, ya, perlu Ananda ketahui. Tapi Ibu berharap Ananda semua tidak ada yang melanggar peraturan, ya. Ananda seorang siswa, seorang siswi, ya, yang beranjak ke dewasa. Ya, banyak hal-hal baru yang akan kalian jumpai, banyak hal-hal baru yang Ananda akan jalani, ya, lewati. Namun, Ibu berharap Ananda bisa mengambil hal-hal yang positif dan meninggalkan hal-hal yang negatif. Ya, perlu juga Ibu beritahukan kepada Ananda, karena kita nggak ada upacara ya hari ini. Ananda dilarang keluar dari pagar atau lingkungan sekolah. Ananda boleh jajan atau belanja hanya di kantin belakang. Tahu kantin belakang? Tahu. Hanya di kantin belakang di samping asrama dan di kantin Kanopa, ya, Antenopa di depan. Tahu? Tahu. Antenopa di depan dan hanya di Indomaret. Jadi dia keluar dari pagar, ya, maupun sudah keluar di jalan, itu Ananda sudah melanggar peraturan. Bisa Ananda dipanggil, ya. Artinya jajan Ananda hanya boleh di lingkungan sekolah. Kantin yang sudah kita sediakan ada 2, 3 termasuk Indomaret, ya. Tidak ada yang kabur-kabur ke depan, tidak ada yang kabur-kabur ke samping, ya. Kita sudah menerapkan ini kebijakan sekolah seperti ini untuk meminimalisir Ananda yang kabur-kaburan, ya. Nah, jadi kantin di belakang itu udah murah. Sarapan 5.000, makan siang 10.000, sudah ada nasi, sudah ada air minumnya. Kadang dikasih es kalau nggak salah Ibu, ya. Kemarin juga itu daging lauknya, sesekali ada tuh, ya. Jadi itu, ya, sesuai dengan kita sesuaikan dengan keadaan Ananda. Karena kalau Ibu dulu bawa uang 5.000 waktu sekolah, kalian mungkin 20.000 paling sedikit, atau 15.000 paling sedikit, ya. Nah, jadi di sana sudah ada air minum. Ananda diwajibkan membawa apa? Botol, ya, botol minuman, ya. Dibawa airnya dari rumah. Jangan lagi beli Indomaret. Indomaret 4.000, 5.000. Ya, sering kali tuh beli Indomaret, air aqua aja beli Indomaret. Bawa dari rumah, tak malu rasanya bawa bekal dari rumah.
Ya malu ya kalau air botol. Iya kan? Nah jadi lumayan kan 4.000 atau 5.000 beli minum merek. Lalu kita beli nasi beli 5.000. Ya lalu kita bawa botol minuman. Kalau nggak mau bawa bekal misalnya nggak sempat, silakan kita bawa botol air minum saja untuk bisa di kelas, boleh. Ya, dan juga ada jadwal sarapan bersama. Itu diwajibkan membawa bekal masing-masing dari rumah. Untuk mengurangi sampah plastik ya, juga itu termasuk botol minuman. Ya, nah selanjutnya kita ada hari ini kegiatan deklarasi anti perundungan. Ya, sesuai yang sudah kita dengar informasi-informasi atau media-media sering terjadi kekerasan terhadap siswa ya di sekolah. Sering dengar kan? Sering terjadi? Ya, nah jadi kita hari ini berkomitmen untuk tidak ya atau kita anti dengan kekerasan atau perundungan. Seperti apa? Kemarin kan sudah disampaikan seperti apa tuh pada masa kendala lingkungan sekolah. Kita juga sering sosialisasi mengenai perundungan. Benar anak kelas 11? Nah, seperti apa? Ya kekerasan itu bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga ada kekerasan ya psikis, mentalnya. Bahasa kita seperti apa? Ananda menghindari ya. Kamu gemuk katanya, kamu kurus. Nah ini bisa jadi menyakiti hati ya. Jadi kalau kita berbahasa, kalau ingin teman kita gemuk, yuk kita bawa makan temannya. Nah gitu, makan yuk biar kita gemuk sama-sama. Nah kayak gitu, kamu gemuk kali, nggak kayak gitu, ya. Kalau temannya gemuk, kita jogging ya sore dia. Nah seperti itu. Dan kemarin apa? Ibu ada lihat ya, kelas 11 yang jogging. Sering jumpa sama ibu ya. Ya jadi itu. Jadi kita saling menghargai, menghormati sesama teman, sesama kepada orang tua, ibu guru yang ada, bapak dan ibu guru yang ada di sekolah, dan seluruh warga sekolah. Ya, tidak ada yang bersikap, ya, tidak ada yang diskriminasi, ya, atau yang bersikap semau sendiri, gitu ya. Kita di dalam kelas harus kompak, ya, tidak ada yang ini sama ini, itu sama itu, tidak ada seperti itu. Kita semua sama dan satu, ya, sama dan satu, bersama-sama. Kalau kita mengerjakannya, misalkan ada gotong royong di kelas, mengerjakannya sendiri-sendiri tidak akan selesai. Tapi kalau kita bersama-sama, pekerjaan itu akan lebih cepat selesai. Jadi ibu berharap di sekolah ini tidak ada yang melakukan kekerasan fisik, ya, termasuk juga kepada bapak ibu majelis gurunya, ya, seperti itu. Bapak ibu majelis gurunya juga harus menjaga tutur bahasa, ya, dalam kegiatan belajar mengajar dan maupun tidak di kegiatan belajar mengajar, ya. Apabila yang ada melakukan kekerasan, baik itu fisik, psikis, mental dan lain sebagainya, laporkan, jangan didiamkan, dilaporkan ke bapak ibu gurunya. Jangan diam-diam saja. Tidak ada, ibu tidak ingin ada yang merasa tertekan di sekolah ini. Kita semuanya sama, kita satu, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Jadi ibu berharap tidak ada yang membeda-bedakan fisik, membeda-bedakan psikisnya, ya, itu tidak ada. Jadi kita di
di sekolah arti perut perundungan. Nah, mungkin itu ya. Capek juga ibu teriak ya, karena mikrofonnya suaranya agak kurang kencang. Nah, jadi itu ibu berharap nanti Bu Rokaya silakan menyampaikan apa saja pelanggaran peraturan dan poin-poinnya kepada Ananda ya, dari hal-hal kecil sampai ke hal-hal yang besar ya. Mungkin itu ya yang disampaikan pada kesempatan ini. Sepakat kita berkomitmen ya, kita berkomitmen tentang arti perut. Jadi jangan itu belum ada suaranya. Sepakat? Yang dinyalakan itu belum ada suaranya. Sepakat? Sepakat ya? Setuju ya? Kelas 10? Setuju ya? Oke, terima kasih Ibu ucapkan. Semoga kita semua ya yang ada di sini merasa nyaman, aman, berada di lingkungan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya pemaparan mengenai tata tertib sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kemahasiswaan Ibu Rokaya MPD di sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Komite Pemilihan Bapak Ustaz Haji Nasiansa LCMA, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Dr. Sinta Haji Bardini College, Ibu Lydia Depeda SPMKes, yang terhormat Ibu-Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu-Ibu Kaprodi, baik PAP maupun informasi, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru, anggota staf dan tata usaha, serta Ananda yang hadir pada hari ini, yang selalu Ibu banggakan dan Ibu sayangi. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka sosialisasi tata tertib sekolah dan deklarasi anti kemiskinan. Dan salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi junjungan kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ananda semuanya perlu ketahui bahwa sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan ketertiban yang ada di lingkungan sekolah kita, khususnya di SMK Dr. Sinta Adnan. Baik mungkin Ananda yang sudah mengetahui kelas 11 dan maupun Ananda yang baru bergabung. Baik, langsung saja Ibu sampaikan bahwa tata tertib SMK Dr. Sinta Adnan Indragiri College Konvers Modern Darul Hadis Pemilihan dimulai dari tata tertib pakaian seragam. Ibu yakin bahwa Ananda kelas 11 sudah paham sekali dan udah hatam ya. Apa-apa saja seragam kita dan mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Ibu ingin bertanya nih, satu. Silakan berdiri kelas 11, sampaikan seragam kita mulai dari hari Senin sampai Jumat. Silakan. Ya. Jangan-jangan sudah lupa. Karena saya itu. Ayo. Dari hari Senin biar adik-adik kita
Jumat? Silakan disampaikan. Diperhatikan anak-anak yang kelas 10. Hari Senin memakai baju seragam putih. Biru. Hari Selasa memakai baju BS. Hari Rabu memakai baju pramuka. Hari Kamis memakai baju guru Melayu. Hari Jumat memakai baju batik gamis asli. Oke, gamis ya, gamis batik asli. Oke, terima kasih. Baik, itu tadi ya seragam kita mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, Ananda yang tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan maka poinnya 25. Berpakaian sesuai dengan ketentuan tapi tidak lengkap dengan atribut segala macam pakai poin juga 25. Nah, jadi kita ini pakaian seragam kita sudah oke, tapi tidak pakai lambat, tetap saja pakai sanksi dan dikena sanksi. Artinya dapat poin 25. Nah, baju tidak boleh digulung, tidak boleh dicoret-coret. Sudah cantik bajunya, jangan ada yang mencoret-coret baju. Baju dicoret, poin 25. Ya, baju digulung dengannya sering nih melihat Ananda yang kelas 10, kelas 10 ya, tapi kelas 11 Putra suka menggulung lengan baju. Putri juga begitu ada. Nah, dia juga yang Putri tidak memakai jilbab dari sekolah itu poinnya 25. Yang kita juga harus memakai peci dari sekolah. Setiap hari tidak perlu diingatkan. Enak ya? Untuk siswa yang putra dilarang memakai aksesoris. Aksesoris dalam bentuk apapun, baik gelang, remaja, tidak boleh. Boleh aja boleh, tapi seperti gelang-gelang tidak boleh. Selanjutnya perhatikan dulu ya. Kalau bagian Anda yang kelas 10 karena sudah mendapatkan buku boleh dilihat ya nak ya. Kelas 11 sudah dapat juga ya sebagian, namun tidak dibawa sepertinya. Jadi ini mengulang aja. Nah, selanjutnya siswa dilarang menggunakan sandal jepit ke sekolah. Sering juga yang perhatikan ini. Atau pakai sandal ke sekolah. Ya, ibu tidak ingin lagi melihat anaknya memakai sandal dari rumah pagi-pagi saja pakai sandal. Jadi mulai besok, mulai hari ini akan ada guru kita yang menunggu di depan. Ya, ada gurunya yang menyambut di depan, tidak pakai sepatu, balik. Dia ambil sepatunya. Tidak muncul lagi, dianggap bolos. Dipanggil orang tua. Ya, disuruh balik ambil sepatu, begitu pulang tidak lagi mau ke sekolah. Nah, artinya kan bolos, sudah sampai ke sekolah. Nah ini, ya, jadi sendalnya nanti diambil langsung. Biarlah jalan apa, tidak pakai sendal ngambil sepatunya ini. Dia akan dapat sendal sekolah. Kemudian baju tidak boleh dimasukkan ke dalam celana atau rok. Ya. Biar saja seperti biasa menjunjung sampai menutupi, apalagi yang perempuan. Ya.
Kemudian siswa tidak boleh memakai jaket atau cardigan atau sejenisnya di dalam kelas. Kalau dari rumah boleh, tapi sampai di sekolah buka. Mungkin pagi-pagi dini boleh, tapi tidak ada. Sampai di lingkungan sekolah selagi sehat tidak demam boleh, tidak boleh dipakai kecuali sakit. Ya, itu mengenai pakaian atau seragam yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya tata tertib KBM. Jadi mulai dari hari Senin sampai Jumat kita itu masuknya dari jam 7. Ya. Mulai dari jam 7 artinya kita harus sampai tepat jam 7. Nah, terlambat itu dapat poin 25. Sebelum KBM berlangsung, kelas harus sudah bersih. Nah, ini sering juga Ibu ingat ini. Sudah berhasil aja sih nyapu. Gurunya sudah mau masuk, masih ada yang bersihkan kelas. Padahal sebelum bel berbunyi, keadaan kelas harus sudah bersih. Jadi kalau bisa sebelum pulang sekolah itu piket aja dulu. Kalau tidak pagi-pagi harus sampai duluan sebelum teman-teman kita. Nah, ini dapat poin 25 jika masih terdapat sampah atau segala macam atau tidak bersih di dalam kelas kita sebelum KBM atau setelah KBM berlangsung. Selama KBM, Ananda dilarang meninggalkan kelas kecuali seizin guru. Ya. Ini dapat poin 25. Ananda yang bolos tidak ada kabar, langsung pulang-pulang saja, sakit katanya, tapi tidak ada izin kepada guru piket. Ini nanti sanksinya 50 poin. Kalau memang sakit ya, tapi sakit, silakan sampaikan ke ibu guru kita yang piket. Nah, selanjutnya Ananda harus memberi kabar ketika tidak masuk ke sekolah, izinkah atau sakit atau apa, harus memberi kabar. Ya. Tidak ada keterangan, poinnya 25. Wajib. Kemudian siswa tidak dibenarkan makan dan minum ketika KBM sedang berlangsung. Ya, dapat poin 25. Selanjutnya siswa tidak dibenarkan membawa handphone ke sekolah. Ya, ini poinnya 200. Jadi mulai hari ini yang ketahuan membawa handphone tanpa seizin guru, maka yang bersangkutan poinnya 200. Artinya ini sudah ada pemanggilan orang tua. Jadi sekolah kita memang tidak dibenarkan membawa handphone ya, kecuali ada mapel-mapel tertentu baru boleh. Itu pun pas mapel tersebut. Di mapel lain jangan, kecuali diminta. Kemudian siswa diwajibkan untuk sholat berjamaah. Diwajib. Tidak sholat berjamaah, poinnya 25. Ya, yang sering-sering, mari kita sama-sama memperbaiki. Mulai hari ini kita sholat berjamaah. Kalau tidak kuat, kita aturkan jadwalnya nanti. Tapi karena ini masih 2 tingkat, Ibu asli muatlah. Karena kelas 12 sudah ada. Baik, selanjutnya
selanjutnya tata krama dan sikap. Ananda ini berhubungan dengan tentang bullying juga ya. Ananda dilarang mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung atau bisa membawa perselisihan di antara teman kita. Ya, dilarang caci maki. Ini poinnya 300. Silakan Anda buka di buku halaman 15. Ibu hanya mengambil menyampaikan beberapa contoh saja. Kemudian Anda dilarang melihat buku atau gambar-gambar yang berbau pornografi, jangan dibawa ke sekolah. Ya, stiker-stiker atau yang sutrani ada stiker-stiker yang terdapat dari mana? Ya, ini hanya 500. Siswa dilarang pacaran. Seperti pisau, bangkoi. Ini poinnya 500. Kemudian dilarang terlibat aksi pencurian. Ini poinnya 1000. Kemudian Anda yang putri dilarang membawa BA. Kelas 10 tidak boleh membawa BA ke kelas, nanti diambil semuanya. Sanskrit boleh. Apapun boleh lah. Kemudian masalah parkir. Siswa wajib parkir yang telah disediakan di belakang. Jadi siswa yang tidak parkir pada tempatnya akan mendapatkan poin 25. Jangan lagi terulang seperti kemarin yang putra suka parkir di depan. Sekarang tidak ada lagi yang parkir di depan, kecuali mungkin beberapa hari ini karena lagi perbaikan. Tapi harus parkir sesuai dengan yang telah disediakan. Tidak parkir pada tempatnya maka dikenakan poin 25. Siswa dilarang menggunakan barang, sarana dan prasarana tanpa seizin penanggung jawab. Silakan dulu izin. Ya nak ya, izin dulu. Termasuk seperti fokus, penggunaan aula, speaker segala macam, izin dulu. Kemudian Anda tidak dibenarkan untuk berambut panjang bagi yang putra. Ya, kulit panjang atau kulitnya yang bercacat. Ya, banyak bercacat pakai kuku panjang-panjang tidak dibenarkan. Nah, Anda juga yang putri dilarang memakai perhiasan.
Gurunya boleh dulu. Gurunya boleh. Ya, Ananda tidak boleh menggunakan perhiasan ke sekolah. Kemudian Ananda dilarang untuk bertato. Ketahuan bertato poinnya 500. Ya. Selanjutnya Ananda tidak dibenarkan masuk ke ruangan majelis guru, tata usaha, kantor ya, kantor kecuali ada keperluan. Nah, itu tadi tata krama dan sikap. Selanjutnya tata tertib upacara. Ananda diwajibkan untuk mengikuti kegiatan upacara kita di setiap pagi Senin kecuali sakit, izin dulu kepada wali kelas atau guru piket. Boleh tidak ikut kalau sudah izin. Nah, ini yang tidak izin tanpa keterangan apa, tidak masuk, artinya tidak ikut upacara tanpa keterangan apa-apa, poinnya 25. Nah, bagi petugas yang ditunjuk nanti ini kan akan bergiliran, salah 10, 1, 2. Bagi petugas yang telah ditentukan wajib hadir 15 menit sebelum upacara dimulai, gunanya untuk mempersiapkan. Jadi mulai sekarang begitu bel bunyi, langsung kita berbaris tanpa harus disuruh dipanggil-panggil. Ya. Poinnya 25, satu kelasan nih, biar kita kasih poin. Ya, yang tertugas pada hari itu tidak tepat waktu akan kita kasih poin. Semuanya aja nih 25 poin. Kemudian ada tata tertib kegiatan juga. Ini ketertiban, keindahan, kebersihan, keamanan, keluargaan, kerendahan dan kedisiplinan. Nah, itu contohkan di sana ada siswa wajib membersihkan dan menata ruangan kelas dan halaman atau taman kelas masing-masing. Ya. Kemudian siswa dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya. Ini poinnya 25. Ananda yang buang sampah sembarangan langsung dikasih poin 25. Ya, jika gurunya tidak melihat, Anda silakan laporkan ke kawannya atau temannya bahwa ini buang sampah sembarangan. Ingat tanggung jawab dengan sampah kita masing-masing. Kemudian siswa dilarang untuk mencoret-coret dinding atau yang ada di lingkungan sekolah kita. Ya. Nah, tugas kita merawat dan memelihara kebersihan, kerapian yang ada di lingkungan sekolah kita, bukan dirusak. Yang merusak atau mencoret atau yang meninju-ninju dinding sampai jebol, ya. Karena kita sendiri. Dan selanjutnya siswa wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan SMK Dr. Suprapta Indrayani, baik keagamaan maupun ekstrakurikuler. Ya, wajib semuanya kita ikuti. Nah, ini semuanya poinnya 25. Baik, sanksi pelanggaran mulai yang ringan dulu nih. Poin 25 sampai 50 ini akan membersihkan lingkungan, terutama sampah yang ada di sekitar lingkungan kita. Kemudian poin 51 sampai 75 ini membersihkan WC. Ya,
Kemudian poin 76 sampai 125 membawa buffing drop. Kemudian poin 126 sampai 150 membawa tanda hitam. Poin silakan dilihat bukunya. Poin 156 sampai 225 ini membawa tanda hitam dan buffing drop. Poin 226 sampai 275 membawa tanda hitam lengkap dengan bunga dan kodnya, mesti satu paket. Tapi bukan yang kecil ya, yang besar. Selanjutnya poin 276 sampai 350 membawa cat. Poin di atas 400 akan membawa semen. Nah, termasuklah mungkin di sini belum ada bahwa Ananda begitu selesai libur wajib semuanya masuk hari pertama. Tidak masuk hari pertama itu pokoknya langsung 4 masuk, artinya membawa semen. Hari pertama masuk sekolah setelah libur, ya, setelah libur semester atau libur apa harus masuk di hari pertama. Nah, sanksi penyelesaian terhadap pelanggaran yang dibuat, jumlah poin yang 100 sampai 250 ini peserta didik diberi pembinaan tahap awal ya oleh wali kelas bersama guru BK dan diberi surat peringatan dengan membuat surat perjanjian. Yang kedua, jumlah poin 250 sampai 450 ya. Ananda diberi pembinaan tahap kedua oleh wali kelas bersama guru BK dengan memanggil orang tua serta diberi surat perjanjian di atas materai dan ditandatangani oleh siswa yang bersangkutan serta orang tuanya. Kemudian yang ketiga, jumlah poin 450 sampai 950. Ananda diberi pembinaan tahap ketiga oleh wadah kesiswaan, wali kelas bersama guru BK serta memanggil orang tua dan diberi surat perjanjian di atas materai dan ditandatangani oleh siswa yang bersangkutan serta orang tua siswa. Kemudian diskon ya, tidak boleh masuk sekolah selama 5 hari. Poin 1000 ya, poin 1000. Setelah memperhatikan urutan jenis pelanggaran yang dilakukan mulai dari 1, 2, dan 3, maka orang tua dipanggil untuk disampaikan keputusan sekolah. Ya, yang pertama diberhentikan dengan tidak hormat, yang kedua harus pindah ke sekolah lain. Nah, catatan-catatan pelanggaran Ananda nanti akan dituliskan di buku pada halaman 22. Nah, ini ada di sana tempat pencatatan pelanggaran setiap harinya, tidak memakai ciput. Poin 25 dituliskan di sana. Jadi begitu selesai nampak apa-apa saja pelanggaran yang telah dilakukan selama di SMK Dr. Imam Adnan. Namun bukunya seperti pengalaman yang lalu, jika bukunya Ananda yang pegang itu hilang. Jadi bukunya biarlah mereka yang memegang, aman, terkendali. Ananda bisa menghilangkan seperti yang sudah kakak-kakak tingkat lakukan. Ya, jadi setiap ada pelanggaran akan dipanggil, dicatatkan poinnya di sana, diperlihatkan poinnya oleh guru BK, wali kelas, dan yang menyimpan kembali adalah guru BK. Baik, demikian tata tertib sekolah Ponpes Madrasah Mutakin SMK Dr. Imam Adnan di sore. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dilakukan kepada Ibu Rohaya yang telah memaparkan mengenai tata tertib sekolah. Bagaimana anak saya sudah paham semuanya? Bisa dimengerti ya? Mungkin dari anak saya ingin bertanya mengenai tata tertib dan lain sebagainya, diperbolehkan. Kita buka 3 sesi pertanyaan terlebih dahulu. Ada yang mau bertanya sekilas tentang tata tertib tadi? Apa? Menanya? Ada? Boleh berdiri saja. Berdiri saja, apa-apa. Ayo. Nanti kalau tidak dipertanyakan, nanti pertanyaan di luar kan kamu sendiri kan kamu sudah mencari tadi. Nah di sini warganya, bukan anak kalian itu bertanya apa yang kurang jelas, apa ada yang melihat segala macam, silakan. Oke? Sini tidak apa-apa. Berdiri. Hah? Atau anak-anak baru? Yang masih kurang jelas tentang tata tadi diperbolehkan. Diri saja, tidak apa-apa. Ayo please. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti sudah jelas semuanya. Jangan pula nanti sudah tahu dilakukan peraturannya ya. Kita pada hari ini tidak ada yang bertanya, berarti sudah jelas, sudah paham, sudah mengerti tentang tata tertibnya. Tiba-tiba besok dilakukan tata tertib yang baru dilakukan hari ini. Ayo, nanti kasih waktu. Tidak cukup. Ada yang bertanya? Mungkin Ananda ada yang ingin mempertanyakan masalah HP. Bagaimana kalau orang tua mau jemput tapi tidak membawa HP misalnya? Nah, kalau orang tua sampaikan kepada orang tua jemputnya sesuai dengan jadwal jam pulang kita. Enak ya? Jadi ingatkan orang tua kita di rumah setiap hari bahwa hari ini saya pulangnya jam 7. Nah, kalau sekiranya suatu saat tidak membawa handphone dan mendadak kita pulang mungkin jam lebih awal, silakan hubungi guru yang piket. Minta tolong sampaikan atau wali kelas, ya, bahwa mau menghubungi orang tua. Jadi nomor orang tua jangan dilupakan, harus diingat setiap saat. Nah, kan ada grupnya juga, ya. Silakan disampaikan ke guru piket dan wali kelasnya. Nah, itu mengenai handphone. Jelas ya. Berarti kalau pas lagi KBM atau pelajaran tiba-tiba mungkin sakit karena kan tidak membawa handphone. Jadi alternatifnya adalah melapor ke guru piket atau ke wali kelasnya untuk menelponkan orang tua atau walinya untuk minta jemput. Jadi tidak ada alasan untuk saya tidak bawa motor, bagaimana nanti dijemput orang tua segala macam. Karena kita ada guru piket dan juga wali kelas. Nah, usahakan kalau misalnya memang orang tuanya tidak akan dengan orang tuanya, kan saja bawa di mana-mana. Siapkan di buku kalian. Jadi sewaktu kalian membutuhkan orang tua, nomornya sudah tersimpan di kalian. Ada lagi? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin bertanya, kalau misalnya kan kita belum bel tuh Bu, boleh ya sarapan di depan rumah umum? Oh, itu pertanyaannya. Sebelum bel masuk pagi, apa boleh sarapan di rumah umum? Jika belum bel maka boleh. Tetapi belum bel ya,
Jika sudah bel masuk ke jam 7 berarti ya, sebelum jam 7. Begitu jam 7 semuanya harus masuk, tidak ada lagi yang boleh keluar. Keluar itu tidak boleh karena sudah bel masuk tadi pagi kan. Jadi ketika istirahat sudah dijelaskan tadi dalam buku kaset, bolehnya hanya di warung Kanopa atau di koperasi belakang atau di Indomaret, hanya 3 itu pilihannya. Tapi kalau pagi sebelum bel masuk, mungkin seperti hari Selasa biasa kita sarapan bersama. Anak ibu kalian mau beli sarapan di Mauwo boleh, tapi misalkan sebelum masuk atau sebelum bel berbunyi, silakan dibeli dulu. Jangan nanti istirahat nyolong-nyolong pergi ke depan atau ke samping. Nah, itu banyak ada yang cowok kan? Bukan tidak tahu. Nah, jangan lagi ada yang ke samping karena di belakang sudah disediakan makan, minumnya sudah ada segala macam. Nanti juga akan dijual ATK ibu, ada ya? ATK segala macam akan dilengkapi di belakang. Jadi kalau misalnya ada keperluan pena habis segala macam, tidak ada lagi alasan untuk keluar. Ada lagi? Sudah cukup? Baik. Sebelum kita tutup acara sosialisasi tentang target sekolah pada hari ini, kita mintakan kepada Pak Ustadz selaku pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Mutakin didampingi oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kemahasiswaan, kurikulum dan juga sarana dan prasarana untuk dapat menandatangani deklarasi anti perundungan yang telah disediakan di sebelah kanan kita semuanya. Nanti juga akan diisi oleh kepada seluruh guru dan juga staf dan juga anak-anak yang telah hadir pada hari ini, namun diawali dengan pimpinan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Kepada Bapak Ibu kami mohonkan untuk dapat mengambil nafas. Tanda tangan ini bahwa kita berkomitmen untuk tidak melakukan yang namanya perundungan atau kekerasan, baik itu kepada teman-teman dan juga kepada guru. Nah, ini kan kebanyakan hal ini ketika sudah tanda tangan berarti anak-anak sekalian sudah berkomitmen tidak ada lagi bully terhadap rasakan adik teman-temannya. Baik, dilanjutkan oleh para wakil kepala sekolah, diawali dengan ibu wakil kurikulum, ibu wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Kebetulan ibu wakil kepala sekolahnya sudah melakukan tanda tangan kemarin bersama ibu Darinda. Dilanjutkan oleh seluruh para guru dan juga staf yang telah hadir pada pagi hari ini. Ya. Baik, Kak Tina, udah Pak Al, ini boleh tanda tangan terlebih dahulu. Setelah ini